Apa yang diterangkan di sini? Jelas sekali dalilnya, tapi karena dia umat terjemah, dia nggak paham. Ayat ini Allah berseru kepada Nabi Musa dari sebatang pohon. Saya berbicara dari dalam rumah bukan berarti saya ini rumah. Saya berbicara melalui HP bukan berarti saya itu HP. Allah berbicara melalui makhluknya perantaraan pohon bukan berarti Allah itu pohon. Kalau Tuhanmu berbicara melalui tubuh manusia, baru Tuhanmu itu manusia. Gitu loh yang disunat pada hari ke-8. Nanti dibilang lagi saya menghujat. Ya. Jadi Allah kemudian menyeru Nabi Musa dari balik pohon. Artinya Allah menggunakan media pohon ini untuk sebagai alat komunikasi kepada Musa. Karena Tuhan itu tidak bisa ke bumi. Kenapa nggak bisa ke bumi? Karena bumi itu kecil. Nggak percaya juga? Baca 2 Tawarik 6 nomor 18. 2 Tawarik 6:18 ini sudah sangat jelas menjelaskan Tuhan tidak bisa ke bumi. Belajar itu, terjemahan pula tuh di situ. Masa nggak ngerti kalian? Benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apalagi bait suci ini, apalagi perutnya Maria, apalagi tubuhnya Yesus. Sadarlah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, hari ini kita akan membahas tema tentang Tuhan, dimana pertanyaan dari tema ini adalah Tuhan Nabi Musa, apakah Tuhan yang disembah oleh umat Islam atau Tuhan yang disembah oleh teman-teman Kristen? Ya, di mana kita mengetahui bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah gaib, laisa kamislihi syai', tidak terlihat dan juga suaranya itu tidak pernah terlihat secara langsung oleh manusia biasa, kecuali mereka yang kemudian dinyatakan sebagai nabi dan rasul. Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tertidur. La ta'khudhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Lalu dikatakan, man zalladzi yasfa'u indahu illa bi'idzni. Ya, tidak ada yang memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan manusia dan apa yang di belakang manusia, dan mereka tidak mengetahui sesuatu ataupun tentang ilmunya melainkan apa yang Allah kehendaki. Tahtanya meliputi langit dan bumi dan tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Jadi Tuhannya Musa juga seperti ini adanya. Nabi Musa alaihissalam menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, walamma ja'a Musa limaqatina wa kallama rabbuhu qala rabbi arini unzur ilai qala lan tarani walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra makan fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Jadi Al-Quran mengatakan ketika Nabi Musa alaihissalam datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan, kata Allah, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Allah pun kemudian berkata kepada Musa, ya, di dalam Al-Quran ini sangat jelas, Musa berkata kepada Allah, ya Rabb, aku ingin melihatmu, aku percaya engkau itu ada, aku yakin engkau itu ada. Tapi ya Rabb, aku ingin melihatmu. Aku percaya kamu ada, tapi aku ingin melihatmu. Apa kata Allah? Lan tarani, wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihatku. Jadi Al-Quranul Karim menerangkan bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu adalah Tuhannya umat Islam.
Tuhan yang disembah, yang tidak pernah menjadi makhluk, tidak pernah menjadi burung, tidak pernah menjadi manusia, gak pernah menjadi apapun. Ini Tuhan yang kami sembah. Ketika kemudian dikatakan dalam Al-Quran, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya minta nanti teman-teman Kristen kalau membahas kitabnya Yahudi tolong gunakan original teks untuk membacanya supaya kita bisa percaya bahwa Anda itu ahli kitab, bukan ahli terjemah. Jadi Al-Quran mengatakan fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub nabi kami berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk ajaran agama Islam. Ini ajaran kami. Nabi Ibrahim yang kami jadikan sebagai nabi dalam iman kami. Nabi Yakub yang adalah nabi kami dalam iman kami, mengajarkan anak keturunannya untuk hanya menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada tagut, baik itu berupa burung merpati maupun yang berupa manusia. Tidak dibenarkan di dalam ajaran nabi-nabi kami. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi dan Nasara, niscaya kamu mendapat petunjuk. Qul, katakan kepada mereka, tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan bukan dia Ibrahim dari golongan yang musyrik, menyekutukan Tuhan dengan manusia atau dengan burung merpati. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Jadi Tuhan kami adalah Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhan kami adalah Tuhannya Nabi Yakub, bukan Tuhannya orang Romawi yang adalah manusia. Demikian, makasih. Oke, dilanjut untuk Bang Kiamat sama Bang Khalifah. Bang Kiamat, siapa dulu? Bang Kiamat dulu atau saya? Silakan. Bukannya 5 menit satu orang. Oh, sejak kapan begitu konsepnya? Enggak Bang Juma, 5 menit dibagi 2 Bang Juma, 5 menit dibagi 2. Karena tadi kan cuma pembukaan aja Bang. Semua waktunya Zulkifli. Bukan 5 menit dibagi 2, 5 menit satu orang nih, gini nih. Iya, Bang Juma, kita mau mengedukasi nih. Sudah disetujui oleh Mbak Kita Ica. bukan hujat-hujat, kita mau mengedukasi. Dan saya minta Mbak Ica, Wait, sebentar Mbak Ica. Sebentar, Nanda. 5 menit satu orang. Sebentar. Tuh, Jadi Kak Ica karena aja 5 menit ini satu Saya orang. lagi Iya, 5 menit sebentar. satu orang. 5 menit. Sebentar ya. Saya sekarang giliran saya, saudara-saudara yang terkasih, kiranya saudara dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilihkan. Ya, itu waktunya Sekarang dijalankan, Bos. Oke, siap. Oke. Kak Ica, layar saya dibesarin, tolong jangan dimulai dulu ya. Layar saya dibesarin, saya pakai original teks soalnya, bukan pakai terjemahan ya. Kak Ica, nah saudara-saudari yang terkasih. Saudara-saudari yang terkasih, apabila assalamualaikum dulu. Shalom aleichem, shalom alaikum, shalom hafirim ya karim lekulam. Shalom hafirim ya karim. Saudara-saudari yang terkasih, apabila kita membaca Sefer Shemot Ferek Esrim Mispar Setayim Anohi Adonai Eloheha Asher Hosyatiha Me'eret Mishrayim Mebait Abadim. Kita lihat di dalam tafsir Rasyag, saudara. Ya, betul nggak apa yang disembah oleh umat Islam adalah apa yang disembah oleh Musa? Saudara-saudari yang terkasih, ini adalah Yudeo-Arabik. Ya, Beneha Targum tidak akan mampu untuk membaca ini, saudara-saudari yang terkasih. Ya, tafsir Rasyag, Rabi Sa'dia Gaon adalah rabi yang otoritatif di kalangan Yahudi. Apa kata Rabi Yahudi terkait pandangannya terkait Sefer Shemot Ferek Esri Mispar Setayim Anohi Adonai Eloheha, aku ini adalah Allah Tuhan kalian. Nah, ternyata Rabi Sa'dia Gaon menjabarkan bahwa innallaha rabbuka alladzi akhrajtaha min balad Mesir min bait al-ubudiyah. Ini tulisannya Ibrani tetapi pembacaannya adalah Arabik, saudara. Dan ini tidak ada nikutnya. Ini dalam Islam itu Arab gundul. Kalau ini Ibrani gundul, saudara. Di dalam tafsir Rasyag dijelaskan sesungguhnya Allah Tuhanmu. Jelas, saudara. Ya, kenapa orang Yahudi tidak menuhankan manusia? Karena memang Tuhan yang benar itu bukanlah manusia, saudara. Sedangkan Yesus Kristus adalah ciptaan, saudara.
Di dalam Wahyu 3 ayat ke-14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi konsensus orang Kristen bahwa Amin di sini adalah mengacu kepada Yesus Kristus, saudara. Ternyata Yesus Kristus adalah ciptaan Allah. Karena di sini saya tidak mau asumsi, kita lihat original teksnya ya. Nah, original teksnya kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 14. Saya bacakan ya. Kaito angelo tes en Laodikia ekklesias grafon tade legei ho amin, ho martus, ho pistos, kai aletinos he arketes ketisios tauteo. Ternyata Yesus adalah makhluk ciptaan Tuhan, saudara. Kalau kita mau selamat, saudara, maka sembahlah Allahnya. Ya, jangan menyembah makhluk, ini ciptaan Allah. Dan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat ke-13 di sini sangat jelas, saudara. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Jadi Yesus itu seorang hamba, seorang budak dari Allah, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah seorang budak Allah, hamba Allah. Jadi yang sembah itu harusnya Allah, bukan Yesus, saudara. Kemudian, saudara, kalau kita berpandangan Yahudi itu, sembahannya Yahudi itu adalah benar enggak seperti yang disembah Kristen? Kita lihat, saudara. Nah, kalau kita cari Yahudi sholat di masjid, itu mereka pria Yahudi nekat masuk ke masjid untuk, sebentar, waktu saya belum selesai. Kak Ica, di mute Kak Ica. Nah, di dalam berita ya saudara, pria Yahudi nekat masuk masjid untuk beribadah. Kenapa? Karena Tuhannya sama, saudara. Saat orang Yahudi ditanya, pilih masuk masjid atau gereja, maka orang Yahudi akan memilih masjid karena Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang Yahudi tidak pernah, saudara, menuhankan manusia, apalagi manusia yang menikah dan manusia yang didoakan, ya, sebagaimana Yesus didoakan, saudara, biar selamat. Ya, saya tunjukkan di dalam bahasa Ibraninya, di dalam Sefer Markon, Perek Shrim Ve'ehat Misfar Tesha Fahamon Ha'am Shehalhu Levana Ve'aharab Kar'u Hoshana Leben David. Semoga kiranya kesehatan diberikan kepada anak Daud. Ini juga salah cerita, saudara. Sejak kapan Daud punya anak Yesus? Ini juga salah. Tetapi yang kita entry point di sini adalah Yesus adalah ciptaan makhluk ciptaan yang didoakan supaya selamat. Hoshana leben David. Dor, terimalah kebenaran. Firman Tuhan berdasarkan original teks Ibrani, Yunani, Arabik. Terima kasih. Masih ada waktunya. Masih ada. Jadi kalau Anda berbicara tentang Torah, bagaimana Yahudi memandang sembahan Kristen? Kalau saya mau tunjukkan, saudara, Kristen dipandang oleh orang Yahudi adalah apodajarah, penyembah berhala. Kenapa? Karena di dalam Torah tidak pernah Musa menyembah Roh Kudus, saudara. Tertulis Roh Kudus aja tidak ada. Makanya saya jamin, saya kasih pulsa 10.000 bagi setiap Kristen yang mampu menunjukkan bahwa Ruach HaKodes tertulis di dalam Torah dan disembah oleh Musa. Dor, terimalah kebenaran, firman Tuhan, saudara-saudari yang terkasih. Oke, terima kasih Bang Nandar untuk penjelasannya. Sekarang kita... Oke. Ini siapa ya? Mute-nya tolong dibuka. Supaya denger yang bawah. Iya, dibuka dulu, Bang. Dibuka mute-nya, Bang. Jelas kok, dengar bro, dengar Kak, dengar. Kalau kita kedengeran di bawah nggak kedengeran, itu mute-nya ketutup dia. Halo. Oke. Terima kasih. Oke, jadi ketika Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa itu adalah Maha Hadir, Maha Kuasa, Maha Penyayang, ini tidak ditemukan dalam Islam. Karena Islam memiliki konsep ketuhanan tauhid yang rumit. Gitu loh. Ketika Allah yang dikatakan dalam surah Al-Hadid ayat 4, huwalazi khalaqas samawati wal ard, dia ada di arsy. Nah, Allah ini dia nongkrongnya di arsy. Dia tidak ada di bumi, tidak ada dimanapun.
Nah, ini sudah masuk satu kualifikasi di mana Allah tidak cocok dan tidak mungkin adalah Tuhan yang disembah oleh Musa. Yang mana kita tahu bahwa Tuhan Musa itu ya memberikan gelar Allah ya kepada Musa dan kepada banyak sekali umat-umat lainnya. Misalkan contoh, dalam Keluaran 7 ayat 1 Musa diangkat sebagai Allah. Nah, sedangkan Tuhannya Islam itu kan Allah. Jadi kalau Allahnya dalam Islam dan Allahnya dalam Alkitab atau Allahnya dalam Yudaisme itu hanya gelar-gelar biasa, tidak pantas disamakan dengan Tuhan. Jadi dalam satu poin ini saja sudah nggak masuk. Kedua, ketika dipaksakan bahwa Tuhannya Musa itu adalah Tuhan yang disembah Muhammad, itu nggak mungkin. Karena Muhammad sendiri mengadopsi sesembahan pagan Quraisy yang bernama Allah, kemudian dicocok-cocokkan dengan sesembahannya Musa. Tapi itu nggak masuk. Nah, Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang disembah Musa, adalah Tuhan yang tidak pernah minta disembah. Justru kami temukan dalam Alkitab, yaitu Matius 4, yang minta disembah itu adalah iblis. Dan ini berkolerasi ketika iblis minta disembah dalam Alkitab, Allah dalam Al-Quran juga minta disembah. Jadi agaknya tidak mungkinlah Tuhan Musa, yaitu Tuhan Yesus, merendahkan dirinya sehingga dia minta-minta disembah. Adapun Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Musa yaitu Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu, dia bisa menjadi apapun tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, sedangkan konsep Islam ketika mereka mengenal Allah yang cuman gelar biasa dalam Alkitab, dituhankan oleh mereka dengan sendirinya mereka mengurung Allah dan mengatur-ngatur Tuhannya. Contoh, Tuhan nggak bisa jadi manusia, Tuhan nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi itu. Walaupun bertentangan dengan surah Maryam ayat 17, di mana dikatakan bahwa Roh Allah menjadi manusia yang sempurna. Nah, kecacatan teologi tauhid inilah yang nanti juga akan saya jabarkan. Kecacatan teologi tauhid inilah yang tidak bisa dan tidak mungkin dan tidak masuk akal, malah masuk dengkul ya. Jangankan masuk akal, masuk dengkul aja kagak loh. Kalau mau dipaksakan Tuhannya Muhammad adalah Tuhannya Musa, bukan. Justru Tuhannya Musa itu yang menurunkan Mesias, yang menurunkan janji kedatangan Mesias sebagai juru selamat. Nah, orang-orang zaman perjanjian lama atau zaman Musa, bahkan sebelum Musa yang percaya akan janji Tuhan, firman Tuhan tentang kedatangan Mesias, itulah mereka orang-orang Kristen. Jadi Musa dan nabi-nabi sebelum adanya Tuhan Yesus menjadi manusia, mereka semua Kristen karena mereka percaya bahwa mereka akan diselamatkan oleh kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan yang datang menjadi manusia, Tuhan yang nggak dikandangin kayak kucing, Tuhan yang nggak boleh jadi apa-apa. Nah, ini tidak kita temukan, keselamatan tidak kita temukan dalam Islam, malahan cenderung Allah yang dipungut oleh Muhammad sebagai sesembahan pagan kemudian diekspor menjadi sesembahan Islam, itu hanya menekankan kepuasan syahwatnya Muhammad ketika dia menjadi nabi. Nah, inilah yang sangat disayangkan. Ini suatu penghinaan yang dilakukan oleh Islam ketika mereka memaksa Tuhannya, yaitu yang berasal dari pagan Quraisy, disama-samakan dengan Tuhannya Musa. Itu nggak pantas. Apalagi mengingat Tuhan mereka bernama Allah dan Allah itu hanya gelar biasa. Bahkan berhala-berhala dalam Alkitab, yaitu juga dinamakan Allah, disebut Allah dengan lantang. Disebut, jangan kamu menyembah Allah lain. Jangan kamu menyembah Allah bangsa lain yang mengajarkan minum kencing onta, yang mengajarkan cium batu, yang mengajarkan kawini bocah, yang mengajarkan muter-muter di bangunan berhala. Itu nggak boleh seperti itu. Jangan ditiru, ya. Dan Tuhan, nah sekali lagi Tuhan Musa itu dia Maha Kasih, Maha Pemurah, yang awal, yang akhir, yang ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Tidak dipengaruhi oleh umatnya, tidak diatur oleh umatnya, tidak hanya memuaskan syahwat nabi utusannya yang tidak terbukti kenabiannya, begitu loh. Lagi pula kalau mau dipaksakan Al-Quran itu adalah firman Allah juga nggak masuk. Dari kronologi bagaimana Muhammad menerima wahyu, itu sangat cacat kronologi dan tidak pantas disebut sebagai wahyu Tuhan. Begitu. Lanjut Bang Kiamat. Oke, boleh diperbesar layar saya, Kak Ica. Oke, baik. Siap. Ini nggak bisa. Pasti pegang keluar lagi. Nah, ini ya, bentar, saya tunjukkan dulu. Nah, jadi ini ya, saya tunjukkan langsung dari Imamat 26. Jadi kan tadi udah dijelaskan dengan sangat baik oleh Malik bahwa Allah SWT itu bukan sesembahan dari Musa. Nah, ini saya coba tunjukkan ya. Jadi yang pertama di dalam Imamat 26, di sini dikatakan gini,
janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir. Nah ini, jadi batu berukir nggak boleh. Nah, dipertegasnya di mana nanti saya tunjukkan ya. Batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu, misalkan di Arab, ya, untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Yod-Heh-Vav-He, ya, Elohimmu. Jadi di sini jelas. Jadi ini kalau mau dibilang berkaitan, ini sangat tidak berkaitan sama sekali. Ya, karena nanti kita akan lihat ya. Dan juga ini, misalkan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26. Di sini dikatakan, sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala. Jadi di luar dari Allah Israel itu berhala dikatakan. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Nah itu. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai Allah, misalkan Allah Arab gitu mengatakan menjadikan langit, ini udah dipertegas di dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi di situ dikatakan di sini apa? Berhala. Ya, makanya nggak heran kalau tadi dikatakan apa? Udah ditebak di sini dari kitab Imamat. Katanya apa? Yang menjadikan batu berukir ini kemudian disujudkan itu adalah berhala. Jadi Alkitab sudah terlebih dahulu tahu. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi di dalam Ulangan 4 ayat 24. Ini ya, Ulangan 4 ayat 28. 28. Ini dikatakan begini. Maka di sana kamu akan beribadah kepada ilah. Kalau A kecil ini ilah-ilah lain ya. Makanya tadi dikatakan Allah. Allah ini gelar ini. Jadi kalau ini Allah yang palsu itu. Buatan tangan manusia dari kayu dan batu. Ya, kalau kita nanti bahas tentang pra-Islam, nanti barangkali bisa saya tunjukkan datanya. Di situ dipertegas bahwa sesembahan atau pagan Quraisy itu dengan kayu dan batu. Nah, kemudian ada di sekeliling dari Ka'bah. Nanti akan saya tunjukkan datanya. Yang tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium, tapi dicium-cium. Nah, itu ya. Jadi indikasinya di sini Alkitab itu memang berasal dari Tuhan. Makanya di sini semua yang ditunjukkan memang menyinggung apa yang ada saat ini. Jadi terimalah kebenaran. Gitu ya. Terus juga fakta yang kedua, kalau di dalam surah 112 ayat 3 kan dikatakan Allah itu bukan makhluk gitu. Nah, sedangkan bangsa Israel mereka semua mengenal teofani dari Allah Israel, yaitu bisa berupa manusia, bisa berupa malaikat, malak Adonai. Nah, di sini di dalam Keluaran 19 ini ada tiga wujud. Inilah yang kemudian menggampar teologi-teologi dari Islam. Karena di dalam Islam dikatakan bukan makhluk, bahkan di dalam Al-Qasas ayat 30, ya. Ini aku tunjukkan, boleh di-pause bentar. Pause bentar ya. Aku bukakan. Oke. Nah, nih di dalam Al-Qasas 30 di sini Allah itu dikatakan nggak bisa jadi manusia, tapi justru apa? Jadi pohon di sini. Ini jadi dikatakan, maka ketika Musa sampai ke tempat itu, api itu diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon di sebelah tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah. Jadi dari sebatang pohon itu keluar suara. Inilah yang nggak masuk di dalam pemahaman kekristenan. Kenapa? Ya karena pertama Allah nggak maha kuasa, kemudian Allah tadi yang dikatakan dikekang gitu oleh konsep dari tauhid, tapi justru di sini Allah jadi makhluk gitu, malah keluar suara dari pohon. Nah inilah yang bagi umat yang berpikir itu konyol gitu ya. Kemudian di dalam Keluaran 33 ayat 20 dikatakan begini, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah ini, jadi tetap ada transenden, yaitu Bapa Allah Israel yang dikatakan sesembahan yang tidak terlihat itu. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak dapat melihat, dan diperjelas di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Ini ya, aku tunjukkan. Di sini dikatakan bersemayam di cahaya yang tak terhampiri. Ya, ini dialah satu-satunya yang tidak takluk terhadap maut, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Nah, itulah Tuhan Allah Israel yang kemudian melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah konsep yang tidak akan dikenal, dan juga banyak nubuatan tentang Mesias, contohnya di dalam Keluaran 6 ayat 3. Habis bro, thank you.
Thank you. Oke, ini kedua narasumber sudah menyampaikan narasinya. Silakan, kita mau dilanjutkan dengan sesi langsung ke bantahan atau bertanya kira-kira? Ya, saya bantu dulu. Iya, gimana? Bro Awalino, Iya. biar waktunya nggak terlalu lama, ini kan jadinya kan 20 menit nih satu putaran. Jadi sebaiknya 5 Iya. menit nanti dibagi 2,5. Iya. Jadi nggak apa-apa openingnya 5 menit, 5 menit. Enggak apa-apa, Soalnya ini data- edukasi, kita soalnya data edukasi. saya yang Jangan banyak. Supaya- Ini data original. supaya nggak bertele-tele. Loh, kenapa Jadi kamu biar- takut? Turun aja ganti beritahu Bang, ya, Nandar, umat- Nandar Zulkifli kalau orang Cek. lagi masukan diam dulu. Dimohon ya. Kepada narasumber, gimana nih host? 5 Kita menit itu sudah izinkan sepakat. Hargai yang punya roh. Sebentar dulu, sebentar Hargai yang kepada punya roh. narasumber, Jangan ketakutan kepada kalian. Diam dulu ya, Ya wes, silakan. Silakan Bang 5 Kiamat, gimana menit masukannya? dong. Iya, Sebentar. Gimana masukannya? Iya, gini, jadi 5 maksudnya gini loh, biar nggak satu Nggak misalkan bisa, Islam 10 karena kami menit, harus nanti menggunakan kita 2 terlalu bahasa, lama. Kiamat. Ya wes, nggak apa-apa. Hey, Ini aja, gini Menggunakan dua teman-teman. bahasa. Halo. Terjemahan. Sabar. sebentar, Wait, Zulkifli. sabar. Tenang, sabar, please. Iya. 5 Oke. menit sudah disepakati. Sebentar, Kenapa kalian berubah? Sebentar. Saya bantu nyampaikan gini. Sebentar, Jangan kita kabur, berikan jangan waktu kabur. 3 menit, 3 menit Loh, 3 bagi menit. kedua Jangan narasumber. gitu, Sebentar. Sebentar. Dan 5 menit. Sebentar, orang itu mau bicara, dengar dulu. Minta tolong bisa nggak di mute? Aku mute nanti minta maaf ya. Aku mute jadinya ya. Aku minta maaf kalau Iya. Maksudnya begini, Mbak Ica sebentar, Mbak Ica sebentar. Maksudnya kan satu sesi putaran itu antara Zulkifli, Nandar, saya dan Kiamat itu 20 menit. Ya, nggak Itu kan apa-apa. nggak terlalu lama. Nah, Nggak Mbak Ica apa-apa. kecil, Karena yang disampaikan Kamu oleh mau hujat-hujatan lama gitu. 3 menit aja. Iya. Biar kita juga nggak terlalu lama muter-muternya. Enggak. Kita di sini 2 agama. Begini. Sebentar. Iya, mute-kan aja dulu, toh orang itu. Mute-kan dulu, toh. Mute-kan dulu, toh. Zulkifli dan Nandar Mute-kan ya. dulu, mute-kan. Anda perlu Mute-kan aja tuh. Iya Anda. Mute-kan aja tuh. Mute-kan aja dulu mereka. Oke, jadi mute, tenang ya. Original text semua loh. Nandar, tenang dulu. Jadi saya kasih waktu 3 menit per orang. Jika ingin membuka Loh, 3 data, menit. waktunya saya akan jeda. Clear. Udah Oke, begitu aja. siap. Ya. Oke, Membuka 3 data menit waktunya buka saya data. jeda ya. Jeda. Jadi tidak termakan datanya. Ya. Waktunya untuk buka data. Oke, Ya. selanjutnya. Siap. Iya, lebay banget sih 2 orang ini mulutnya. Oke, sekarang dilanjut ini. Jangan ini berapa? Mau dibantah, mau disanggah oleh Bang Nandar atau Bang Juma, silakan. Saya sanggah. Monggo, guru Saya dan sanggah. dulu. Karena nggak ada Silakan. Tuhannya Kristen mereka bahas. Yang mereka Oke, bahas Tuhannya silakan, Bang Yahudi. Juma. Itu loh. Oke, silakan Bang. Waktu berbicara. Dinda Nathan, boleh nggak tadi dinaikkan 10 pulsa 10, naikkan ke 30 juta, saya yang bayar. Kalau mereka Oh, pesen gimana Ustaz? 30 juta saya transfer langsung kalau Itu mereka bisa framingnya tunjukkan kayak datanya. begitu framingnya. Siap. Jangan 10 Di- jangan dibiar, 10. dibiar. 30 juta. Apaan ini? Kenapa Iya. lagi? Nggak tahu sih Zulkifli ngomong-ngomong masalah nggak Enggak, jelas. tadi dia nggak kasihan bisa- cuman pulsa nggak bisa menjawab, 10. dia kejang-kejang di sini loh. Iya. Akidahnya Tadi dibongkar. gini, Kak Ica. Nggak gini Siapa Zulkifli, yang jangan dapat? mentang Yes. Tuhanmu kami lucuti, Tapi ternyata satu bukan yang Tuhan ngomong Musa, kamu biar jadi supaya gemetaran. dapat. Udah. Kalau semuanya Sekarang ngomong Gurunda. Udah, Iya, Gurunda. saya Sekarang ya. Gurunda. Iya, Oke. malah ngomong sendiri sama temennya. Nggak Oke, jalan-jalan dong. tenang ya. Dah. Kedua Dah. narasumber Ya. tenang ya. Oke, silakan. Jangan kayak Mbak Baik. Salon apa. Jadi kita Silakan, melihat silakan. ya teman-teman, 10 menit mereka tidak ada sedikit pun membahas Tuhannya Yesus. Gak ada. Ya mereka bahas Tuhannya Yahudi yang adalah Tuhannya umat Islam. Harusnya mereka itu membahas Tuhannya Musa adalah Yesus. Kok sama seperti kita, Tuhannya Musa adalah Allah. Gitu loh. Ya, lalu kemudian si Kiamat tadi menjelaskan Al-Qasas ayat 30, pengen muntah dengarnya. Al-Quran menerangkan falamma ataha nudiya min syatih wadil aman bil baq'ah. Apa yang diterangkan di sini? Jelas sekali dalilnya, tapi karena dia umat terjemah, dia nggak paham. Ayat ini Allah berseru kepada Nabi Musa dari sebatang pohon. Saya berbicara dari dalam rumah bukan berarti saya ini rumah. Saya berbicara melalui HP bukan berarti saya itu HP.
Allah berbicara melalui makhluknya perantaraan pohon, bukan berarti Allah itu pohon. Kalau Tuhanmu berbicara melalui tubuh manusia, baru Tuhanmu itu manusia. Gitu loh, yang disunat pada hari ke-8. Nanti dibilang lagi saya menghujat. Ya. Jadi Allah kemudian menyeru Nabi Musa dari balik pohon. Artinya Allah menggunakan media pohon ini untuk sebagai alat komunikasi kepada Musa. Karena Tuhan itu tidak bisa ke bumi. Kenapa nggak bisa ke bumi? Karena bumi itu kecil. Nggak percaya juga? Baca 2 Tawarik 6 nomor 18. 2 Tawarik 6:18 ini sudah sangat jelas menjelaskan Tuhan tidak bisa ke bumi. Belajar itu, terjemahan pula tuh di situ. Masa nggak ngerti kalian? Benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, apalagi bait suci ini, apalagi perutnya Maria, apalagi tubuhnya Yesus. Sadarlah, ya. Kemudian apalagi tadi? Banyak hal yang Anda katakan bahwasanya Allah itu tidak bisa kemana-mana. Loh, yang bisa kemana-mana itu seperti Tuhanmu diobok-obok tentara Romawi. Coba Anda tunjukkan di mana Tuhannya Musa diobok-obok sama manusia. Itu yang Anda harus buktikan. Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhannya Musa. Ini dalilnya. Ini alasannya, ini buktinya. Kalau saya, Tuhannya Nabi Musa, diterangkan di dalam kitabnya teman-teman Yahudi, bahwa Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Al-Quran menjelaskan kepada saya, Tuhanku juga demikian. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Bang Juma izin mau dibagi Bang Nandar kira-kira? Oke, silakan Dinda Nandar. Oke. Katanya ini 5 menit. 3 menit Bang. 3 menit, 3 Gak menit. apa-apa, gak apa-apa. Mereka mulai takut. Oh, 3 menit. Buka data Itu jangan diputar waktunya dan layar saya diperbesar. Jangan diputar waktunya karena tadi kalau menunjukkan data katanya Enggak, Bang, di enggak. Aman itu Bang. Tuh 3 menit Aman ya? aman. Oke, teman-teman ya, kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan banyak pribadi yang dimenangkan pada hari ini menjadi pribadi baru, terlahir baru dalam iman dan Islam. Saudara-saudari yang terkasih, kita lihat ya. Di dalam Lukas 12 ayat ke-10, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tentu kita paham bahwa anak manusia di sini adalah Yesus Kristus yang terkasih, saudara. Ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, saudara, yang namanya Roh Kudus itu adalah Tuhan dengan strata tertinggi di dalam kekristenan. Menghujat Yesus dapat diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni, saudara-saudari yang terkasih. Ya. Kemudian, saudara, kalau kita bertanya, ya, di dalam Torah ada tidak? Tadi hadiahnya 37 juta. Siapa yang Kristen yang sanggup membuktikan kepada kami di mana tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah dan di mana Musa menyembah Roh Kudus? Ya, tidak ada. Di mana Musa menyembah Yesus tidak ada. Saya tunjukkan data lagi ya. Jadi jangan diputar ini saya. Kita buka di dalam Exodus 24, saudara-saudari yang terkasih. Ini Exodus 24 dalam bahasa Ibrani ya. Jadi kita rujukannya adalah Yahudi. Karena kalian katanya sama. Coba saya perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Timer. Loh, timer ini waktu loh, data loh yang saya tunjukkan loh. Katanya kalau data jangan dijalankan waktunya. Saya data loh. Oke. WL Moshe, jangan diganggu. WL Moshe Amar Ale El Adonai Atta We Aharon Nadab We Abihu We Shib'im Mizkhnei ya, Mizkhnei Yisrael. Coba perhatikan saudara-saudaraku yang terkasih yang saya bold ini ya. Fehistahafitem merahok. Apa arti dari fehistahafitem? Apa artinya? Kita lihat di dalam Google Translate, boleh ya? Di dalam Google Translate adalah kamu sujud. Nah, kita lihat di dalam Keluaran 24 ayat ke-1.
atau di dalam bahasa Ibraninya Sefer Shemot Verek Eshrim Ve Arba Mispar Ehad. Coba perhatikan saudara. Agama Yahudi maupun agama Islam jelas mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Tuhan wajib disembah. Kata siapa Tuhannya Yahudi tidak pernah meminta disembah? Ya, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap kepada Tuhan saudara, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ternyata Tuhannya Israel maupun Tuhannya Islam sama-sama mewajibkan manusia untuk menyembah Allah. Ada dalilnya. Makanya ketika teman Kristen mengatakan sesembahannya sama dengan orang Yahudi, di mana? Loh, datanya saya lagi dibuka katanya nggak dijalankan. Loh, ini masih banyak data loh. Bang, gimana ini? Bang, Kalau Bang Nandar lagi stop dulu Bang Bang Manik. Nandar. Loh, gimana sih katanya data Stop kalau dulu, Bang Manik. diperlihatkan di Kamu nunjukin dalil sambil bernarasi. Sebentar. Bang Bang Nandar, Nandar. kalau Bang Nandar Makanya Bang dari tadi saya Yonatan. katakan lebih baik 5 menit saja biar ketika Bang saya Yonatan. menyampaikan itu Bang Nandar, puas Bang gitu loh. Nandar. Jangan ngatur host, jangan ngatur host. Udah kamu nurut Gimana aja. sih? Bang Loh, gimana? Nandar. Kamu nunjukin dalil sambil narasi kok kejang-kejang. Loh, Bang Nandar, gini Bang makanya 5 Nandar ya. menit saja. Bang Nandar, Ya, kalau sekarang Bang gini aja Nandar deh. lagi Sekarang saya tanya loh, ini aja. mencari data. Sekarang saya tanya, oke, jangan ini giliran waktu saya bertanya ya. Sekarang saya tanya kepada kalian, dikasih uang 37 juta sama Bang Juma. Di mana di dalam Torah Musa menyembah Roh Kudus dan di mana di dalam Torah tertulis Ruach HaKodes dan di mana di dalam Torah ada suatu narasi dari Elohim, Payomer Elohim, Anahnu Aba Pehaben Peruach HaKodes Eloheha. Aku adalah Allah, Anak dan Roh Kudus Tuhan kalian. Ada tidak? Lalu yang keempat, di mana Yesus dari mulutnya mengatakan bahwa firman telah menjelma menjadi manusia Yesus dari mulutnya. Karena Yohanes 17 ayat ke-8 Yesus menolak doktrin dan dogma bahwa firman menjelma menjadi manusia dengan mengatakan segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku, aku telah menerimanya. Kalau Yesus adalah firman Tuhan yang hidup, lantas kenapa dia masih menerima firman? Tolong dijawab, hadiah 37 juta. Ayo. Oke. Dor. Apa sih? Baik, jadi begini ya, Bang sebelum Bang Khalifah Malik menjawab sama Bang Kiamat, jadi begini ya, Bang Nandar, biar Bang Nandar paham, waktu itu akan dijedah ketika Bang Nandar dan kawan-kawan itu mencari data. Nah, Bang Nandar tadi kan nggak mencari, klik langsung dapat, makanya nggak saya hentikan. Terjeda cuma 2 detik kan begitu. Tapi kalau Bang Nandar masih mencari contoh, mencari dari Google atau Bang, gimana, dari saya tadi loh matikan. 5 menit enak. Sebentar Bang ya, saya juga boleh bernarasi ya. Enak-enak loh tadi 5 menit satu orang karena tujuan Ya kita elah, ini ribet bukan amat masih aja timer dibahas-bahas. Bentar, Udah bentar, itu bentar. udah bagus kalian berdua udah bisa framing Loh. loh. Udah bagus fitnahan Sebentar loh. kalian. Udah slow. Takut Loh, amat sih galak sebentar loh. agamanya. Loh, yang Takut galak banget yang Islam takut gak itu laku siapa? gitu loh. Santai aja Yang udah. Ini takut waktu itu kami jangan Anda kalian. ngomong. Anda udah ngomong. Saya original teks Anda udah Yunani dan ngomong, sekarang Ibrani. gantian saya mau Kalian ngomong kapan tidak saya ada ngomong. yang sanggup original teks. Oke. Loh, Bang Nandar, ya tenang dulu begini ya. Ini yang punya room Kak Ica, dia yang berhak menentukan berapa menit, bukan kita. Saya juga bukan moderator, saya hanya melanjutkan. Biarkan Itu beliau udah yang bener 3 menit 3 waktunya. menit. Ngapain sih kalian ribet banget? Dua perempuan ini Oke. politik mbak. Oke. Ini gimana Kak Ica? Tetap dengan Oke, 3 di menit sini 3 menit? tadi kan ada perdebatan nih. Bisa tadi awal 5 menit. Nah, ternyata ya kita kan harus ngambil tengahnya, bukan ngambil nanti kalau kita minta ngambil dari yang 5 menit tadi, nanti yang pihak ini beda lagi. Nanti kita ambil tengahnya aja. Ngambil tengahnya itu 3 menit. Jadi 3 menit tuh jadi pilek gue. Jadi 3 menit kayak gitu. Kalau bisa ya 3 menit aja ya. Nanti kalau misalkan sudah ini baru kita langsung tanyakan apa mau langsung. Enggak, ini giliran Bang Kiamat dan Bang Khalifah menjawab dari statement yang disampaikan oleh Bang Nandar dan menjawab pertanyaan dari Bang Nandar tadi. Ini biar tidak mencari biar nggak ada ininya, biar nggak ada berantem Mas. Biar tidak ada kericuhan aja sih kita menengahkan. Ya udah gimana kalau 4 menit? Kalau 4 menit 3 gimana? menit aja ya. 4 menit lah, 4 menit. Ini 3 menit
Kurang Oke, itu. 4 menit ya. Kalau gitu berarti saya Oke, sekarang baik, 4 menit 4 gitu. menit. Iya, Baik, nggak 4 apa-apa, menit. 4 menit ya. Oh, Oke. oke, Nanti oke. juga saya Puji Tuhan. Oke, Oke. oke. Oke, kita Satu-satu mulai. 4 menit. Yuk. Untuk Iya. Bang Kiamat dan Bang Khalifah udah menanggap ya apa yang disampaikan Bang Dandar dan Bang Oh, Bima nanggep ya. banget, framing-annya juga Oke, bagus-bagus. siap. Mereka Waktu menyerang pribadinya juga ketika ini Bang kok. berbicara ya. Luar biasa mulutnya Mbak Salon, suka ngatain orang. Iya, memang gitu. Oke, kita mulai ya. Iya, dari Zulkifli dulu. Zulkifli pertama, makanya kalau orang ngomong tuh didengerin, kupingnya dipasang. Jangan kayak orang congean. Nanti akhirnya kamu memframing orang. Nah, Bang Malik kamu jangan ini bahasanya lah tolong tadi dia nyerang ini saya. ya. Dia nyerang saya loh. Bang Dia nyerang Yonanda saya ketika minta saya nggak tolong menjelaskan jangan dari jangan Alkitab, saling padahal saya nyerang ya. menjelaskan. Minta tolong Ah, jangan saling nyerang ya. Biar iya, aman sama dia saya menyerang ya. saya duluan tuh. Ini berdua orang ini nih, si Nandar sama si Zulkifli nih. Iya, nanti takutnya Ya, kalau besok-besok ini saling nyerang nanti ada lagi yang kayak kiamat siapa kayak kemarin itu kejadian kemarin. Nah, nanti jadi jeleknya room saya gitu. Yang ada iya, nanti makanya Mbak Ica. Oke, Mbak Ica, makasih ya. Mbak Ica kan bisa menilai sendiri. Tadi si Zulkifli itu kan baik. menframing katanya kami ini nggak menjawab lah, nggak menjelaskan dari Baik. Alkitab. Loh, dia kan jualan Allah kayak cendol. Ya kita Baik. jelaskan kalau Allah Oke, itu Bang tidak Khalifah mungkin. Malik Baik. kembali ke Oke, topik kita aja, Bang. mulai ya Bang Malik Topik ya. ini. Iya, Jangan makanya ada gini, lagi ya. makanya Baik. saya Oke, klarifikasi silakan, ya. Bang. Saya klarifikasi dulu. Kalau Zulkifli masih menyerang pribadi kami lagi, ya nanti kami serang balik lagi gitu. Oke, Tolong timer bahas jalan Nggak Tuhanmu aja. ada Yesus. serang-serangan, saya nanti yang akan Ya, dibuang. Tuhanmu Yesus kamu Ya, bahas, udah Bung. Zulkifli. Gak usah Abang, kau gitu. ya, udah ya, Tuhanmu Yesus mulai jangan ya. dianggurin, Nah, Yesus. gini Mbak Abang, Ica. Malik, Mbak Ica, tadi si Yesus Zulkifli jangan kan memframing dianggurin. katanya kami yang Ya kasihan memuja. Yesus. Mute dulu mereka. Nah, Ya. ternyata dia sendiri Jadi, nyerang pribadi orang. ya, Ada saya nyerang tenang pribadi dulu. loh, nggak ada loh. orang ini bener-bener loh. Ada. Iya, Tadi tenang kamu dulu, bilang Bang. katanya kami nggak Dari saya. menjelaskan. Kepada teman-teman Dari saya narasumber capek loh, berdua. Coba kau saya bahas mohon- Yesus lah, jangan kompetin Tuhan kau Ya udah itu. kamu diem. Udah diem. Tenang dulu ngapa? Tenang dulu, tenang. Baiklah. Jadi saya Zulkifli loh. mohon kepada Iya nih teman-teman Mbak Ica narasumber cantik-cantik dari dia, kedua. nggak tegas nih Udah Mbak Bang Ica nih. Zulkifli, kita mulai. Mulai ya. Oke, Kita oke. mulai ya. Sebentar ya. Iya. Jadi saya mohon nih kepada teman-teman narasumber berdua, tolong dijaga pemilihan diksi-diksinya. Tidak menyerang personal, tidak menyerang agamanya, saling bantah dari data itu aja. Terima kasih. Ya, Oke, kasihan yang kita punya lanjut room ya. dong. Iya. Silakan. Iya. Nah, jadi gini, Zulkifli kan tadi jualan Allah. Dia memaksakan Allah itu harus Tuhannya Musa. Nggak bisa. Saya kasih tahu itu bukan. Karena Muhammad itu bukan menyembah Tuhannya Musa, tapi Muhammad itu mengambil sesembahan pagan Quraisy yang namanya Allah. Nah, di situ dia nggak terima si Zulkifli. Itu tercatat dalam Al-Qur'an surah surah apa itu? An-Najm ayat 19 sampai 21. Orang-orang Quraisy yaitu penyembah-penyembah berhala, orang-orang sesukunya Muhammad sudah lebih dulu menyembah Tuhan yang namanya Allah. Allah dikatakan punya 3 anak perempuan, Manat, Azalata, beranak itu Allahnya. Nah gitu loh. Nah terus kemudian datanglah Muhammad ucuk-ucuk ngambil Allah dijadikan Tuhan, deng, dipaksa jadi Tuhannya Islam, dipaksa jadi Tuhannya Musa, nggak nyambung. Nah dia paksakan itu, dia bawa dalil dalam Alkitab. Nah terus dia bilang apa? Ketika kiamat bahas Al-Quran dia muntah sama Al-Qurannya sendiri, kan kocak kayak begitu. Apa coba? Al-Qurannya dibacakan dia muntah. Terus dia bilang katanya Kristen atau kiamat atau saya tidak membahas Al-Quran, tidak membahas Alkitab, malah membahas Allah. Lah, kamu nggak lihat apa? Zulkifli ini nggak lihat. Si Nandar itu dari tadi nggak ada bahas Al-Quran. Nandar itu dari tadi bukan menjelaskan Al-Quran, bukan menjelaskan Islam, malah dia bahas kitab orang lain. Kan itu kamu sama aja muntah di mukanya si Nandar gitu loh. Kamu menframing orang. Tapi Nandar sendiri teman debatmu, nih teman Bahas debatmu, Bahas Yesus. bukan malah membahas Al-Quran, malah membahas Alkitab. Itu namanya kamu muntah di mukanya si Nandar tuh. Kalian gambar-gambaran dulu sekalian tuh. Nah, kemudian Zulkifli juga nggak mendengar gitu loh. Di awal saya sudah mengatakan bahwa Tuhan Israel itu adalah Tuhan Yesus yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu, maha pengasih, lagi maha penyayang. Allah tidak masuk di sini karena kata Allah dalam Alkitab. Ini saya masuk dalam Alkitab loh ya. Kata Allah dalam Alkitab itu bisa dipakai sebagai gelar-gelar biasa. Keluaran 7 ayat 1, Musa itu adalah Allah. Kemudian di Alkitab juga dikatakan jangan kamu menyembah Allah bangsa lain yang berhala. Tuh, segampang itu kata Allah kita gunakan untuk menyebut iblis.
yang menyembah, ada dalilnya. Di ayat yang dia kutip, itu adalah kalimat informasi yang Tuhan sampaikan bahwa ketika orang Israel itu naik ke atas gunung, mereka menyembah Tuhan. Tidak ada Tuhan Israel itu, yaitu Tuhannya Musa yang adalah Tuhan Yesus. Dia berfirman, akulah Tuhan sembahlah aku, itu nggak ada. Nggak ada Tuhan berfirman, akulah Tuhan sembahlah aku, itu nggak ada. Jangan dipaksa. Semua paksaan yang Zulkifli dan Nandar lakukan, itu karena mereka berharap dan memaksakan bahwa Tuhannya Musa itu adalah Tuhannya Muhammad yang itu. Gitu loh. Tuhannya Musa, karena kedatangan Mesias dan semua nabi-nabi zaman perjanjian lama itu adalah Kristen praeksistensi, bukan Islam. Islam itu nggak ada yang namanya kayak begitu. Oh sorry, waktunya kepanjangan, silakan Bang Kiamat. Sorry ya Bang Kiamat. Oh ya, satu lagi tuh, katanya Tuhan nggak bisa turun. Allah dalam hadis ya, dia turun sepertiga malam, tiap malam dia turun. Nah ini membuktikan lagi kalau Tuhannya Musa itu nggak mungkin Allah, karena Allah ini suka turun. Nah itu, iya begitu. Silakan. Oke, baik. Oke. Enggak, dilanjut aja Bang. Kan nanti Dilanjut 4 aja. menit aku. Iya, gantian. Oh gitu ya. Iya. Jadi dalam hadis dikatakan Allah turun sepertiga malam ke langit bumi setiap malam. Nah kalau dia katakan Tuhan nggak bisa turun ke langit bumi karena bumi ini kecil, langsung dia tampar sendiri Allahnya gitu loh. Allah nggak bisa jadi Tuhan karena dia turun terus setiap malam. Itu aja udah gagal. Makanya saya bilang teologi Islam yang namanya tauhid itu masih cacat. Jadi nggak bisa disamakan dengan Oke, Tuhannya Bang. Musa. Begitu, Juki. Habis. Terima kasih Sebelum Bang. Bang Kiamat, makasih Bang. Jadi sebelum Bang Kiamat menjawab, saya ingin ingatkan kembali tadi bahwa jasa narasi dari teman-teman itu Bang Juma dan Nandar, Tuhan Musa itu adalah Allah. Itu dia buktikan dan dia bawa data itu dalam 2 Tawarik 6 ayat 18, Lukas 12 ayat 10, Keluaran 24 ayat 1. Biar dia on the track, kira-kiranya Bang Kiamat itu bisa membantah data yang mereka bawa. Jadi biar enak. Silakan. Oke, boleh diperbesar layar. Baik. Nanti kalau aku buka data minta di stop ya timernya. Siap Bang, Oke, siap. thank you. Oke, nah tadi si Sunandar minta mana menyembah Roh Kudus gitu ya dan seterusnya. Nih, ini aja deh, aku tunjukkan aja ya. Jadi yang tentang Roh Kudus. Dulu Nandar pernah taruhan ya. Terjemahan Sunandar lagi dulu. ya? Tunjukkan saya gitu Roh Kudus. Itu ya. Zulkifli kok ngomong Tapi ya, terus sih? ya, tenang Ya, aja mohon dulu dong, ya. Jadi di sini mohon dong Ya, kepada terjemahan kedua aja narasumber. Saya mohon Etikanya kepada Zulkifli kedua nggak ada loh. Tadi dia waktu narasumber. berbicara nggak Saya ada mohon kepada kedua narasumber ketika lawannya sedang menyampaikan data, mic-nya di mute, edukasinya. Iya, Kita tuh Mbak etika, Ica, lihat silakan. sendiri tuh etikanya Zulkifli Mbak Ica. Silakan. Ya, silakan Iya, tenang iya, Bang, iya. tenang Bang, silakan. Sudah. Instruksi. Dilanjut, Bang Siap. Bisa nggak Anda itu memberikan ilmu kepada rakyat Indonesia gitu loh? Mbak Ica. Gunakan Mbak Ica original nggak bisa. text Dia etikanya sekali-sekali, nggak ada. kenapa? Kalau agamanya dilucutin, Ya, cuma dia terjemahan jangan aja, marah-marah. Bang Juma, Jadi Bang dia Juma, selama begini, ini Bang. tuh hanya Oh, cuma jual terjemahan. Zulkifli ini selama ini jualan gimmick Mute karena dulu. belum ada yang membongkar ajaran Islam. Sekarang ada yang bongkar. Mute-kan dulu, mute-kan. Mute-kan dulu Silakan biar Ustaz, enak. tenang aja. Jadi begini ya teman-teman ya. Dari kedua narasumber, mereka bebas menyampaikan atau menjawab apapun sanggahan bantahan dari teman-teman. Tidak boleh menggiring, tidak boleh menyerang publik, menyerang personal, nggak boleh nyerang agama. Biar mengedukasi dong, ayo teman-teman, silakan. Dilanjut Bang Kiamat, waktu berjalan ketika Abang berbicara. Oke, jadi begini ya. Ini yang tentang roh, ya. Jadi dikatakan gini, jadi bahkan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 di situ udah Tritunggal. Nah, ini sangat berbeda kalau di dalam Islam kan Allah itu zat gitu. Kemudian sifat Allah itu dinyatakan pada Muhammad. Makanya Muhammad itu ya sehakikat dengan Allah gitu. Nah, kalau di dalam kekristenan nggak ada ya. Jadi nabi yang seperti Muhammad nggak ada. Jadi kalau yang seperti Muhammad itu nggak masuk hitungan nabi. Ya, Betul. itu betul. biasanya jatuhnya itu yang ini ya, yang berdosa kemudian dihukum sama Tuhan, misalkan kena racun dan seterusnya. Jadi itu bukan nabi kalau dalam Alkitab kekristenan nggak ada tuh. Jadi di sini Bang dikatakan Kiamat, ini ya, tunjukin bilangan hadis 11. Allah turun, Bang Kiamat. Tunjukin iya. hadis Allah turun. Iya. Nah, ini di dalam bilangan 11 ayat 25 sampai 29 ya. Ini dikatakan apa? Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua itu ketika roh itu hinggap dan seterusnya. Ini saya tunjukkan aja tentang roh ya.
Kemudian engkau memberikan kepadanya rohmu yang baik untuk mengajar. Nah ini, seperti di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Roh Kudus itu apa? Di dalam Yohanes 14 ayat 26, yaitu untuk menyertai, untuk mengajar. Nah ini, jadi konsisten. Di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu konsisten pemahamannya. Jadi kalau ada kitab yang katanya penyempurna, tapi nggak nyambung sama sekali konsep ketuhanan dengan sebelumnya, itu artinya nyolong skripsi. Artinya setara dengan iblis, karena iblis itu juga tauhid. Gitu ya, sebelum kita nanti membahas tauhid itu apa. Nah juga, dan ini seterusnya ya, kemudian ada rohnya, engkau memperingatkan mereka. Jadi roh Allah itu ya untuk apa? Karena roh itu kebenaran, menunjukkan eksistensi, kehidupan, dan itu yang dihembuskan kepada manusia. Ya seperti yang di dalam Zakaria 12 ayat 1. Itu yang dihembuskan, bukan yang diciptakan. Tuh, kemarin kan ngomong itu dalam bahasa aslinya, itu yang ditaruh. Kemudian ini ya. Allah turun, tunjukin Bang Kiamat. Ya. Kemudian nanti ada juga di sini firman. Mana ini menyembah firman ini? Saya tunjukkan. Menyembah. Nah, ini nyembah. Jadi orang-orang di dalam perjanjian lama ya, itu mereka mengenal Malak Adonai. Mereka mengenal Elohim melalui teofaninya atau melalui firman-Nya. Nanti bisa dalam tiga manusia itu ya yang tadi saya tunjukkan di dalam Keluaran 19 ya. Kemudian mereka itu menyembah apa? Menyembah sang firman itu. Nah makanya karena Yesus Kristus adalah firman dan dia sehakikat dengan Bapa, makanya Yesus Kristus pun mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 5. Jadi dia permuliakan aku di ini seperti kemuliaan yang kumiliki di awal sebelum dunia dijadikan. Jadi tadi termasuk Wahyu 3 ayat 14. Anda seperti nggak memahami diksi dari. Jadi kata dari 3 lebih besar dari 1, artinya itu dibedakan. Nah itulah kelemahan Anda mengakui Anda bisa Ibrani, tapi nanti kalau saya cek, saya tunjukkan Ibrani doang, saya suruh terjemahkan, Anda nggak bisa nanti, saya yakin. Gitu. Jadi jangan sok-sokan ngomong, tapi Anda kalau dicek nggak bisa. Ya. Kemudian ini, di dalam hadis Nasai, ya 288, ini di sini dikatakan, bahkan sahabatnya Muhammad pun enggan untuk mencium batu Hajar Aswad. Kenapa enggan? Karena Hajar Aswad itu berhala memang. Dan mereka yang dari agama Hanif itu memahami betul bahwa Islam ini adalah ajaran Watsiniyah, gitu, ajaran yang menyekutukan Allah dengan berhala. Dari mana saya tahu? Ini saya ada buku ya. Jadi barangkali boleh ditutup bentar, timernya di stop. Aduh, ini ya waktunya. Nah ini, jadi di sini dikatakan orang-orang pra-Islam itu menaruhkan berhala mereka di sekeliling Ka'bah, yaitu kayu-kayu batu. Nah tadi seperti di dalam Alkitab tadi saya tunjukkan. Jadi apa ini? Ya Hajar Aswad itulah berhala. Dan juga Allah itu setiap 1/3 malam itu turun ya. Itu ada di dalam ini Bukhari 6940. Oke. Mantap Bang Kiamat, mantap. Manik jangan gitu juga. Itu ini langsung ke timer aja tuh fokusnya. Oke, Bang. Iya, siap. Jadi ya giliran saya ingatkan kembali nih. Sebelum bentar Bang Jumaya, bentar. Dia ingatkan kembali. Jadi Bang Kiamat dan Bang Khalifah tadi udah menjawab dari ayat yang dibawa oleh teman-teman. Mereka bawa Keluaran 7, Bilangan 11, Nehemia 9, dikomparasikan Yohanes 14, Keluaran 3, Keluaran 4, Wahyu 3, dan hadis Nasai 288 dan Bukhari 4960. Silakan Bang dibantah. Nanti apa yang Bang bawa saya catat. Oke, baik. 6940. Iya, Bukhari 6940. Itu yang Allah 1/3 malam turun ya. Oke, silakan. Ya, baik. Jadi teman-teman ini apa ya bilangnya? Gak pernah mau membahas ketuhanan Yesus ini yang lahir, ditampar, diludahin, disunat, netek. Gak pernah mau menjelaskan bahwa itu adalah Tuhannya Musa. Kenapa ya? Ada apa ya? Ya, justru mau menjelaskan Tuhan kami yang ada di dalam kitab yang Anda gunakan terjemahan lain. Itu Tuhan kami yang Anda jelaskan itu. Tuhannya Nabi Musa itu Tuhan kami. Anda harus menjelaskan Tuhan Anda yang lahir di dalam kandang binatang itu. Bahwa itu adalah Tuhan yang disembah Musa. Itu, nih saya kasih contoh nih ya. Di dalam kitab Saudara Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus Kristus telah mati. Nah, jelaskan ke kita bahwa Tuhan Anda yang mati ini adalah sembahan Musa.
Kalau kami yang menyatakan diri bahwa dialah Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu adalah Tuhannya Nabi Musa. Karena kami tidak merubah esensinya menjadi makhluk. Laisa kamislihi syai'. Kalau dikatakan bahwasanya dia datang di sepertiga malam kemudian di langit bumi, dia di langit, bukan di bumi. Berbeda dengan Tuhanmu di kandang binatang. Tolong dong, jujur terhadap kebenaran. Ya, lalu kemudian Al-Quran tadi kan saya sudah membacakan kepada Anda. Walamma ja'a Musa. Di sini ada percakapan. Jadi jangankan di langit bumi, Allah datang kepada Nabi Musa. Belum bisa paham juga. Nah sekarang Nabi Musa itu berada di mana? Nabi Musa berada di bumi. Oke, jadi Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa. Allah menyatakan diri di langit langit bumi itu tidak masalah bagi kami. Yang masalah kalau Allah dilahirkan manusia, nonotnya dipotong pada hari ke-8. Kenapa Anda nggak berani membahas Yesus? Jelaskan Yesus itu adalah Tuhannya Nabi Musa dengan data ini, dan data ini dan seterusnya. Mana Anda buktikan itu? Nggak ada. Di dalam kitabnya Nabi Musa diterangkan bahwasanya lihatlah sekarang akulah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali aku. Akulah yang mematikan dan aku juga yang menghidupkan. Sama di dalam Al-Quranul Karim, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Tuhan yang kamu sembah dihidupkan, dimatikan. Tolong dong satukan itu antara Tuhannya Musa dengan Tuhan kalian. Jangan malu-malu. Tuhannya Nabi Musa di dalam Lukas 27 nomor 11. Nenen. Nah gitu. Jelaskan dengan narasi yang bagus, dengan data yang akurat. Supaya kita percaya bahwa Tuhannya Nabi Musa itu adalah Tuhanmu. Ini kan Tuhanmu Yesus yang lahir di kandang domba. Tuhannya Nabi Musa nggak begitu. Buktikan. Kalau Tuhannya Nabi Musa dengan Tuhan kami itu sama. Karena laisa kamislihi syai'. Innani anallah la ilaha illa ana. Coba tunjukkan dalilnya di dalam kitab saudara. Yesus berkata, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang menghidupkan. Akulah yang mematikan. Ini oleh-oleh buat khusus untuk kiamat. Kiamat, kamu ada kitab, Dok. Kamu kan umat terjemahan, Dok. Kamu baca kitabmu Yohanes 1 nomor 14, Dok. Biar kamu itu sedikit dewasa ya, jangan jadi anak kecil terus. Kamu mengatakan Yesus itu adalah Tuhannya Musa karena dia berdoa, muliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Anakku kiamat, pasang kupingmu nak. Yohanes 1 nomor 14, dengarkan ayah membacanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak Tuhan. Anak ini hamba. Oke? Jadi kemuliaan Yesus itu yang membuat kalian menuhankan Yesus itu kemuliaan yang diberikan. Yohanes 1 nomor 14, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Selamat datang kepada kebenaran. Silakan Dinda Jonathan. Oke, thank you Bang Juma. Saya diperbesar saudara-saudari yang terkasih, evangelis yang ditakuti pendeta seluruh dunia. Oke, waktunya sudah mulai. Oke ya. Tadi ada orang yang tidak ngerti bahasa Ibrani, tidak bisa baca, mengutip Roh Kudus di dalam Bilangan 11 ayat 25. Jaka sembung bawa golok, gak nyambung teman. Makanya belajar original teks dong. Kita copy paste nih ya, kata haruah di dalam Bilangan 25 ayat Bilangan 11 ayat 25. Kita kopas ya saudara. Apa di situ? Haruah angin saudara, bukan Roh Kudus. Nah, kalau mau Roh Kudus, saya jabarkan kepada kamu. Nih tulisannya kayak gini nih, Roh Kudus nih ya. Res, vav, het.
He, Kof, Dalet, Shin. Ini baru tulisannya Ruah HaKodes. Tadi Ustadz Juma saya memberikan seembara saudara-saudari yang terkasih. Kalau ada orang Kristen di seluruh dunia mampu membuktikan di dalam Torah ada tertulis Ruah HaKodes, dan di mana Musa menyembah Ruah HaKodes, dan di mana Musa menerima firman Payomer Elohim Anahnu Abba PHBN Peruah HaKodes Eloheha, dikasih uang 37 juta. Sampai meninggal, sampai kiamat pun di dalam Torah tidak pernah tertulis Ruah HaKodes. Itu jawaban pasti dari saya. Dan Ruah HaKodes itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, sama seperti juga Yesus, saudara. Ini di dalam kitab ini ya, Yohanes pasal 14 ayat ke-26. Ini data, saudara. Nah, tadi kan kita sedang membahas ini, saudara. Kita sedang membahas sebuah tema. Apakah sesembahan orang Islam itu sama dengan orang yang disembah oleh orang Yahudi? Orang Yahudi udah sepakat sama. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah orang Yahudi menyembah apa yang disembah oleh orang Kristen, Tuhan Tritunggal, Tuhan Yesus, sampai mampus pun tidak ada, saudara. Kita lihat ya, di dalam Sefer Semot Ferek Eshrim Mishfar Stayim. Tadi Pergudok mengatakan di dalam Torah mana Tuhan mengatakan akulah Tuhan. Ini jelas loh ya. Sebentar, dengarkan saya. Anohi Adonai Eloheha asher hosyatiha me'aret mithrayim meibit abadim. Coba lihat terjemahannya nih. Akulah Adonai, your God. Akulah Tuhan. Coba lihat di dalam terjemahannya. Akulah Tuhanmu. Di ayat ketiganya dikatakan ya. Lo yihyeh leha Elohim aharim al-panai. Tidak ada you shall have no other God beside me. Bukan beside us. Tidak ada Tuhan di hadapanku ya, kecuali hanya aku saja. Ini bisa bahasa Inggris kan kalian? You shall have no other God beside me. Nah, makanya di dalam tafsir Rasan, saya salah, aku lagi menjelaskan, jangan terguncang saudara. Nah, di dalam tafsir Rasa Grabisa Diagaun, betulkah apa yang disembah oleh umat Islam itu adalah sesembahan orang Yahudi? Kita lihat tafsir Rasanya, saudara ya. Ini adalah Yudeo-Arabik, bacaannya Arab tapi tulisannya Ibrani. Innallaha rabbuka, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanmu. Sekarang kita cari di dalam Torah, ada tidak? Ya, Inna Yesus rabbuka, sampai mampus pun tidak ada, saudara. Makanya kenapa tidak ada? Karena Roh Kudus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dibaca ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Pertanyaannya, di dalam diri Yesus apakah ada roh? Ada. Itulah ciptaan, saudara. Wahyu 3 ayat ke-14, Yesus juga adalah ciptaan. Saya tunjukkan dalam bahasa Yunaninya. Di sini ya, karena waktunya sedikit. Aletinos he arke tesketius tauteo. Jadi orang Kristen yang level dengan Evangelis dan Bang Juma itu, Ibu Rita Wahyu dan Bambang Nursena. Kalian dibahas apa? Pembuktiannya nggak ada. Terimalah kebenaran firman Tuhan, saudara. Sangat jelas. Kalau Yesus itu adalah he arketes ketisios tauteo, kitab sendiri nggak mampu baca loh. Masa kalah sama umat Islam? Harus evaluasi kalian itu. Terimalah kebenaran firman Tuhan Al-Quranul Karim, saudara. Oke, waktu habis ya. Kebenaran apa kayak begitu. Oke. Bang Kiamat. Ya, tadi host Anda bisa menilai ya dari tadi Tuhan ditampar, Tuhan diludahin, terus vergudok, terus apa tuh namanya sampai mampus. Itu narasi-narasi yang mencerminkan ajaran Islam ya, host. Mungkin bisa dicatat. Ya seperti itulah ajaran Islam rahmatan lil alamin itu maksudnya. Oke, langsung kita mulai. Iya. Mau membersihkan tapi dengan air comberan kan susah itu ya. Itu mulut Zulkifli penuh dengan air comberan. Gimana ini? Zulkifli. Bagaimana ini? Kamu udah nyungsep sama kejebak dengan lidahnya sendiri. Aduh. Ya udah diem. Zulkifli ini kalau saya ngomong pasti kepanasan ya. Bang Bisa on the track? Oke, kita mulai lagi ya. Oke, baik, saya ulangi, saya ingatkan ya. Tadi Bang Juma bertanya, apakah ketuhanan Yesus itu adalah Tuhannya Musa? Pertanyaan dari Bang Zuma. Nah, pertanyaan dari Bang Nandar itu,
apakah Yesus pernah mengatakan tiada Tuhan selain Allah? Terus bertanya, Bang, apakah bentar. sesembahan Pertanyaan saya. ya gimana? Itu nanya apa ngeborong sih banyak amat. Ya udah, yang penting udah dapat poinnya kok. Udah dapat Enggak, poinnya. gini. Enggak, poinnya gini biar Nandar, tidak udah dari selesai. tadi tidak ada sanggahan loh. Enggak, Iya, ini Bang saya Nandar. sampaikan pertanyaan saya biar Ya udah diem, bisa udah diedukasi itu gitu. waktumu udah Ya, selesai. pertanyaan saya Sekarang bukan waktunya begitu. saya. Kamu kalau Ya, saya orang pertanyaan saya, loh, kalian berdua nih, ya udah aku udah dapat poinmu, aku udah ngerti aku oke, apa yang kamu kalau sampaikan. nggak ada poinnya nanti aku Hujantanmu, ulangi lagi preminganmu, pertanyaan isi saya. kepalamu yang Iya, iya, kosong nggak yang kamu apa-apa, nggak apa-apa, nggak pamerkan apa-apa. sebagai Jadi, ajang pamer Islam sebentar, rahmatan Bang. lil alamin Khalifah itu udah Malik, saya sebentar. tangkap. Sebentar. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah sesembahan eh, Islam itu sama dengan Yahudi atau apakah Yahudi itu menyembah Tritunggal? Itu pertanyaan Bang Nandar yang terakhir. Beliau membawa ayat Zakaria 12 ayat 1 tentang roh tadi. Nah, silakan Bang, dibantah kira-kira. Iya, jadi gini, Bang Kiamat minta tolong dong tunjukin ayat Alkitab yang Allah bangsa lain tuh berhala itu yang berhala najis. Yang Allah bangsa lain tuh berhala. Bang Kiamat, minta tolong dong ditampilin ayat Alkitabnya. Iya. Aku masih mute. Ya silakan, boleh diperbesar dulu. Iya. Ya, Yang itu ayat ada di dalam Alkitab. 1 Tawari 16 ayat 26. Iya, minta tolong ditampilkan dulu. Iya. Allah bangsa lain. Nah, Eh, Tetap dijaga ya. pemilihan diksinya ya, Bang ya. ya ini kan bahasa Alkitab. Ini bahasa Alkitab kan. Jadi Iya, saya Bang, pakai siap, kitab siap. saya loh. Oke, Iya. Bang, saya mengingatkan aja, Bang. Oh, siap, makasih Bang. Bahas. Makasih Bang. Masya Allah, makasih Bang. Ya. Mana ayatnya? Oke Bang, waktunya dijalankan. Oke. Ya, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Di sini udah selesai. Mau dipaksa gimana pun Tuhannya Musa itu adalah Allahnya Muhammad tuh nggak bakal nyampe gitu loh. Sebenarnya tema ini udah kelar dari awal. Cuman kan dua orang ini maksa gitu loh. Terus Zulkifli nantangin 30 juta. Coba sekarang open cam tunjukin uangnya. Kalau memang benar punya, jangan ngomong doang. Open cam tunjukin uangnya 30 juta. Kalau memang benar punya ya, coba tunjukin. Nah, jadi jangan ngomong doang. Ini catatan ya, pertama. Kedua, Bang Kiamat tolong tunjukin yang Al-An'am ayat 19 sampai 21. Di stop dulu timernya, host. Oh ya. Jadi sebenarnya temanya ini udah selesai. Ya, udah kelar. Bahwa nggak mungkin Tuhannya Musa itu adalah Allah. Oke, saya diem dulu. Al-An'am. An-Najm ayat 19 sampai 21. Oke, Bang, saya catat. Ngoge. Oke. Ya, ini. Iya. Nah, ini ya Allah. Nah, lagi-lagi Allah ini. Nih, Allah bangsa lain ya. Mana? Allah ya mengetahui apa yang kamu. Nah, An-Najm ayat surah 53, Bang Kiamat, surah 53. Oh, sorry 57. Iya, surah 53 ayat 19 sampai 21. Kita santai aja. Nah. Iya, apakah patut kamu orang-orang musyrik? Ini orang-orang musyrik maksudnya orang-orang Quraisy ya, bangsanya Muhammad ini. Ini sukunya Muhammad sendiri menganggap dua berhala, Alata dan Al-Uzza. Ya, lanjut bawahnya, serta Manat, berhala ketiga yang lain sebagai anak-anak perempuan Allah yang kamu sembah. Jadi Allah itu yang dicomot Muhammad sebagai Tuhannya Islam, yang dipaksa-paksa sebagai Tuhannya Musa, itu sebenarnya sesembahan berhala pagan Quraisy yang stay atau tempat tinggalnya itu di Ka'bah, nongkrongnya di Ka'bah, terus dipaksakan jadi Tuhannya Musa. Itu sebenarnya nggak nyambung. Terus buka lagi Bang Kiamat, Toha ayat 44. Toha ayat 44. Di stop dulu timernya. Stop tuh, Bang, aman. Bang Kiamat buka dulu Toha ayat 44. Ya. Toha ayat 44. Apa konon?
Oh ya, ya udah selesai. Nah, Toha ayat 44. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar dan takut. Nah, itu Allah mengatakan mudah-mudahan. Ini nggak pernah ada di Tuhannya Israel tuh, nggak pernah ngomong mudah-mudahan. Nggak mungkin Tuhannya Musa yang maha tahu, lagi maha bijaksana itu berkata mudah-mudahan. Ini cuman Tuhan yang ragu dan Tuhan minder gitu loh. Cuman Allah yang seperti itu. Makanya nggak bisa dipaksakan. Nah sekarang minta tolong buka surah Al-An'am ayat 101 Bang Kiamat. Iya. Stop dulu timernya. Oke, Bang. Al-An'am ayat 101. Ya. Al-An'am ayat 101. Udah hafal nampaknya. Ih, saya ustadz kok. Nah, di sini langsung ke poinnya, bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri. Allah butuh istri buat bisa punya anak karena Allah berkelamin laki-laki. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah yang punya burung dan berbiji dua, itu mana ayat Al-Qur'an tuh disunat? Allah sunat atau enggak? Enggak kan? Nah itu, udah Allah punya burung dan berbiji dua, firmannya katanya diobo-obo, ini nggak bisa disamakan dengan Tuhannya Musa, itu nggak pantas gitu loh. Nah terus Al-Ikhlas ayat 3 Bang Kiamat. Al-Ikhlas ayat 3. Stop dulu timernya, host. Stop dulu timernya. Aman itu, Bang, aman. Dari tadi. Itu kamu belum stop timer jalan. Sorry. Iya. Al-Ikhlas ayat 3. Nah, di sini dikatakan apa? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini Tuhan model apa kayak begini? Tuhan Musa nggak pernah berkata dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan? Karena Allah itu makhluk yang sama seperti malaikat. Malaikat juga lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Selesai sampai di sini Tuhan Musa itu tidak mungkin Allah karena Allah itu dewa pagannya, Quraisy yang disembah oleh Muhammad. Stop dulu timernya. Sekarang kesimpulannya gimana? Tuhan Israel itu, Tuhan Musa itu siapa? Coba Bang Kiamat buka Yesaya 43 ayat 11. Nah, full dalil. Yesaya 43 ayat 11. Oke, Bang. Kita ngomong pakai dalil, Jos. Mana itu ya? Ya, Yesaya 43 ayat 11 biar dibaca. Nah ini ya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah buka Bang Kiamat Lukas 2 ayat 11. Itu ya, Tuhan adalah juru selamat dan tidak ada juru selamat selain dari dia. Nah sekarang buka Lukas 2 ayat 11. Terima kasih ya Bang Kiamat sudah dibantu ya. Iya. Nah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah tuh kejedok pala lu sama Ka'bah. Nah ini. Terus lagi Bang Kiamat Matius 1 ayat 20. Matius 1 ayat 20. Nah juru selamat telah dilahirkan untuk kita semua. Makanya kalian semua Islam bertobatlah, jangan nyembah Allah pagannya Quraisy. Ayo kita menyembah Tuhan Musa yaitu Tuhan Yesus. Ya. Ayat 20. Ayat 21. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dan engkau akan menamakan dia Yesus karena apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesaya 43 ayat 11 digenapi oleh Tuhan Yesus. Bukan sama Allah. Allah itu jangankan dia menyelamatkan umatnya, dia turun aja masih bingung dari zona waktu apa. WIB, WIT, WITA. Ini kan Allah nggak bisa dipaksa sebagai Tuhannya Musa. Masa Tuhan turun ke bumi tiap malam? Ini Tuhan kurang kerjaan paling pengangguran sedunia gitu loh. Jangan dipaksakan ya Zulkifli, jangan muntahin mukanya Sinandar juga. Itu Sinandar dari tadi nggak bahas Al-Qur'an sama sekali. Menyedihkan kalian. Dari sekian banyak ayat yang sudah kita bahas, membuktikan satu, Allah dewa pagannya Quraisy. Dua, Allah nggak pede, beda sama Tuhannya Musa. Kalau Tuhannya Musa udah jelas pede, penyelamat. Allah nggak mungkin menyelamatkan karena dia sendiri aja masih kebingungan turunnya. Nah, ketiga,
Allah berkelamin laki-laki. Nah, Allah berkelamin laki-laki menyangkal dia adalah bapak karena dia nggak bisa punya anak kalau nggak punya istri. Ini Tuhan macam apa coba yang nggak mampu untuk punya anak harus butuh istri itu nggak masuk akal gitu loh. Yang Tuhan model begini jangan dijual ke Kristen, nggak laku. Nah, jadi kesimpulannya Allah bukan Tuhan Musa dan Tuhan Yesus adalah Tuhannya Musa. Amin. Dah, cukup. Oke, Kalian thank you sadar- Bang kalian sadar Khalifah nggak? Ahmad. Tadi waktunya hampir 2 menit stagnan loh. Tadi di menit 1. Enggak. Bang Nandar tadi kan buka data Bang Nandar. Iya. Saya tadi buka data berjalan kok, katanya kalau buka data. Iya, Nah, tadi kan sekarang Bang kalau Nandar kamu kan dibaca. tadi kan Bang Udah lah, Nandar jangan- buka jangan kayak data. begitu. Udah, lanjut. Memang Ayo. waktunya berjalan. Boleh Tapi kan Kak Ica minta diperbesar. sana kayak gini. Oke. Oke ya, tadi Zulkifli itu blunder teman-teman, blunder. Jadi kalau yang mendengarkan tadi narasinya dikatakan Allah itu tidak turun ke bumi, dia bilang. Silakan nanti diputar lagi ya videonya. Zulkifli bilang Allah tidak turun ke bumi di 1/3 malam, tapi di arsy. Nah itu yang naik di atas kursi, itu nanti saya bisa tunjukkan datanya. Jadi di dalam hadits Sahih Bukhari 6940 ini ya, Zulkifli kamu belajar lagi. Di sini dikatakan Muhammad, ya kok Malik lompat. Muhammad bersabda, Rob kita tabaraka wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika 1/3 malam. Lantas perkataan siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku beri, siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni. Ya, jadi Allah itu turun ke dunia, ke langit dunia. Ya, nah kemudian saya akan tunjukkan, boleh di pause bentar, saya tunjukkan. Itu Malik nanti diinginkan ya, dinaikin. Perhatikan timer ya teman-teman. Ya, perhatikan timer ya teman-teman. Tadi hampir 2 menit loh Iya stagnan. Bang, siap Bang Oke. Nandar, siap. Saya perbaiki ya Bang Nanti Nandar. dispensasi Bang Juma juga tambah 2 menit ya. Soalnya rugi itu, curang itu. Oke. Oh, tadi kan ketika membaca Iya, timernya jelasin jalan. lagi itu. Kalau misalkan Waktunya buka jalan data lagi itu di pause gimana sih? Kok nggak Tadi saya konsisten buka kamu? data berjalan kok. Katanya kalau ketika cari di pause, Oh tapi ketika enggak. datanya Tadi jalan. kamu buka data itu di pause. Makanya tonton lagi aja videonya, Oke, tonton lagi nanti. sekarang nanti Tonton saya buka lagi. data, tolong di pause ya. Awas Iya, kalau Bang, saya iya, buka Bang. data nggak di Iya, pause. Iya Bang. tadi Siap udah Bang di Nandar, pause. makasih udah ngingetin Kalau Bang kamu Nandar. udah baca, Oke, ya silakan di kalau kamu timernya baca dilanjutkan. bernarasi pas dijalanin. Ya, Baik, silakan kita Bang mulai Kiamat, lagi on the ya. track. Oke Aduh, tuh. ya. Jadi begini, tadi dikatakan kalau ini ya, Yesus itu ciptaan. Nah Waktunya ini, Bang Malik. jadi Yesus itu kan firman. siap. Sudah Ya, silakan jalan. Firman yang menambahkan kodrat Matikan video manusia. ya, Itu ada di timer ya. dalam Yohanes 1 ayat 14. Jangan dipotong-potong dong. Ya. Nah, jadi ketika Zulkifli dan Sunandar mengatakan firman itu ciptaan, maka mereka ini adalah aliran Mu'tazilah. Nah, ini Islam sesat. Jadi silakan teman-teman ini ya, Zulkifli dan Sunandar itu baca buku ini. Biar kamu tahu aliran-aliran dan mazhab di dunia Islam yang saling cakar-cakaran. Itu. Nanti kalau mau saya bahas, saya bentrok-bentrokan, saya gampar-gamparin kalian sama kaidah sama kalian sendiri bisa saya. Ya, tentang kalam Allah yang nanti pemahamannya beda-beda. Allah itu nanti adalah makhluk ya. Jadi saya akan buktikan kalau Allah itu makhluk. Bisa di-pause bentar. Oke Bang. Ya. Jadi tadi di dalam Quran, ya silakan dijalan. Di dalam Quran itu kan mengakui bahwa Allah itu bukan makhluk katanya di dalam surah 112 ayat 3. Nah, tapi ternyata saya mendapatkan di dalam hadits yang sahih ya, terbukti kalau Allah itu adalah makhluk. Ya di mana? Nah, ini salah satunya. Saya akan tunjukkan di dalam hadis 5075 ya, hadis Muslim 5075. Ya, ini sahih. Dikatakan begini, Rasulullah Muhammad, ini perkataan Muhammad, ia menyebut beberapa hadis yang ini dan seterusnya nih. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam seperti wujudnya. Nah, di sini N-nya kecil. Jadi pertanyaannya di sini ketika Adam itu diciptakan, Adam belum ada, tetapi kan nggak mungkin wujudnya Adam ada kemudian Adam diciptakan. Itu logika yang salah. Artinya Allah menciptakan Adam seperti wujud Allah, dan di sini dikatakan panjangnya 60 sirah atau 31 meter.
Jadi Allah dan Adam itu macam Upin dan Ipin, sama-sama tingginya 31 meter. Nah, dan selanjutnya saya tunjukkan di dalam hadis Muslim 267. Nih ya, kita akan lihat Allah nanti ketika di surga itu akan menjadi makhluk. Jadi konsisten. Karena Allah itu adalah makhluk, maka ketika Allah di surga, Allah akan menjadi makhluk. Nih lihat, nah, sesungguhnya kalian bisa melihatnya seperti itu juga. Jadi ini dianalogikan bagaikan bulan. Kita ketika melihat bulan tidak akan mati, ketika melihat matahari tidak akan mati. Ternyata Allah nanti ketika di surga akan menjadi makhluk. Jadi terbantahkan dari perkataan Muhammad bahwa Allah itu ternyata adalah makhluk. Makanya di dalam mazhab-mazhab misalkan Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa Allah itu adalah makhluk. Nah, inilah yang sebetulnya teman-teman muslim jarang diajari oleh ustadznya, tetapi di sini silakan nanti Anda bahas. Jadi Anda jangan lari-lari ya, cuma di Alkitab gitu, tetapi kaidahnya sendiri Anda nggak paham apa-apa. Nah, itu sangat kacau. Kemudian Muhammad itu membandingkan ya, saya tunjukkan Allah adalah makhluk. Di dalam hadis Bukhari ya, langsung aja. Di dalam hadis Bukhari 6859. Di situ Allah punya mata. Dan sama Muhammad, Allah itu disetarakan dengan Dajjal. Jadi Dajjal itu makhluk punya mata, Allah makhluk punya mata. Tapi bedanya kalau matanya Allah utuh, matanya Dajjal itu buta sebelah. Nah itu Oke nanti Bang, akan kita waktu bahas yang lebih habis. lanjut ya. Silakan. Yes, tadi tolong apa namanya Kak Ica dispensasi waktu Bang Juma tambah 2 menit. Tadi saya lihat 2 menit loh. Tapi nggak ada yang perhatian loh. Pelanggaran Lo nggak bisa Iya. begitu, kecuali kalau Zulkifli nunjukin dalil. besok-besok yang ada saya nggak ada ini lagi gitu. Nah, kan kasihan sama teman-teman yang lain gitu. Kalau misalkan saya nggak buka room, kalau teman-teman yang lain tuh kasihan gitu. Bukannya apa? Ada yang suka, ada yang enggak gitu. Nah, timernya juga minta tolong itu timer saya mau ganti lah gitu. Karena kayaknya nggak sportif ya. Jadi saya mau ganti aja. Nanti saya yang jadi timer.